Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Wow. Demi bisa meningkatkan ekonomi, Prabowo Subianto menerapkan perang tarif. Gak disangka-sangka, perang tarif tersebut memberikan dampak positif yang bisa mengganggu perdagangan Amerika Serikat. Donald Trump gak tinggal diam dan bakal membuat beberapa kebijakan. Cetak Gol coba merangkum Indonesia yang mengganggu perdagangan Amerika Serikat sebagai berikut. Semenjak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, kinerja Prabowo membuat gebrakan-gebrakan yang sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga membuat negara-negara besar itu mulai goyah, mulai memikirkan rencana lain. Ketika Indonesia mengumumkan untuk bergabung dengan BRICS, itu saja membuat negara lain itu mulai berpikir, waduh, kok bisa Indonesia mengambil langkah sejauh itu? Dan salah satunya adalah Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Mereka mulai ancang-ancang. Dampak positif perang tarif Prabowo. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 8 di dunia. Wow. Hebatnya negeri dengan julukan Tanah Surga ini mengungguli negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris. Indonesia bisa semakin merangkak naik di peringkat negara dengan ekonomi terbesar. Pasalnya banyak negara di atas Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Belum lagi Prabowo Subianto memiliki strategis yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dirinya disebut siap menetapkan perang tarif seperti Amerika Serikat. Wow. Keputusan ini dinilai bisa memperbesar pemasukan dari devisa negara. Belum lagi, kebijakan Prabowo tersebut dapat menekan laju inflasi di Indonesia. Alhasil, keputusan Prabowo ini berhasil membawa dampak signifikan bagi Indonesia. Salah satunya terlihat dari meningkatnya harga emas di pasaran. Wow. Ditambah, keputusan ini juga semakin meningkatkan penjualan dari pasar dalam negeri yang membuat para pedagang sejahtera. Indonesia mampu meningkatkan serapan pasar dalam negeri, dan di lain sisi juga mampu meningkatkan ekspor ke pasar negara-negara lain. Ungkap pakar ekonomi di CSIS Muhammad Habib. Selain itu, keputusan Prabowo ini juga berhasil membawa Indonesia untuk melebarkan pasar ekspor ke berbagai negara baru. Kita mampu memperluas pasar produk Indonesia, gak hanya terpaku pada Amerika Serikat, tetapi juga ke negara maju lain yang selama ini kurang jadi prioritas, seperti negara-negara anggota G7, BRICS atau Uni Eropa, puji Muhammad Habib. Membuat Donald Trump marah besar. Selain menerapkan perang tarif, Prabowo juga mengambil langkah cermat bergabung ke BRICS. Gebrakan sang presiden langsung ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Trump menilai keputusan Indonesia bergabung ke BRICS berpeluang meruntuhkan ekonomi negeri paman Sam. Alhasil, Trump malah mengancam anggota BRICS termasuk Indonesia. Pria berambut emas ini bakal menghancurkan mata uang yang dikeluarkan BRICS. Dengan nada sombong, Trump menyebut mata uang BRICS gak bisa menggantikan dominasi dolar. Kita akan meminta komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain guna menggantikan dolar AS yang perkasa, ungkap Donald Trump. Namun, ancaman ini sama sekali nggak membuat Pak Prabowo gentar. Iya, bahkan betul. Presiden ke-8 RI ini semakin bersemangat untuk bisa berkontribusi di BRICS. Saya pikir BRICS akan menjadi elemen baru yang signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian global, tegas ex-Danjen Kopassus ini. Alhasil, Donald Trump pun dibuat makin kepanasan dan kembali mengeluarkan ultimatum. Mereka akan menghadapi 100% tarif dagang dan siap-siap berhenti berjualan di ekonomi Amerika Serikat yang menakjubkan. Jelas pria 78 tahun ini berapi-api. Saya suka dengan langkah Indonesia untuk melakukan perang tarif. Dan itu memang sudah harus dilakukan. Karena apa? Saya yakin sekali kita pengen sebagai
warga negara Indonesia itu tidak hanya melihat negara kita sebagai negara berkembang saja, tapi kita juga pengen melihat negara kita itu sebagai negara yang maju. Dan kita lihat bahwa kalau itu tidak dilakukan, selama ini kan ada banyak perusahaan-perusahaan asing yang berdagang di negara kita itu, mereka melakukan aturan, waduh kita harus ikut aturan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Salah satunya adalah perusahaan Apple yang pengen berdagang di sini, tapi aturannya kita mau ikut mereka, bukan mereka ikut kita. Akhirnya Indonesia menolak mentah-mentah, meskipun sudah dirayu dengan berbagai macam cara, tapi Indonesia tetap memilih untuk menolak karena tawaran yang diberikan oleh perusahaan Apple ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia, negara kita. Dan saya pikir kalau Indonesia mengambil langkah untuk perang tarif, maka akan berdampak kepada negara-negara besar seperti Amerika. Makanya kita tidak heran ketika Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, langsung direspon oleh Presiden Amerika Donald Trump. Itu menjadi salah satu tanda-tanda bahwa sebenarnya Amerika juga takut dengan keputusan yang diambil oleh Indonesia, apalagi mau bermain perang tarif. Nah, saya sangat suka sekali sikap yang dimiliki oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. Dia itu tidak takut. Beliau tidak takut dengan ancaman apapun. Dan saya yakin itu akan membuat negara sebesar Amerika juga akan mempertimbangkan kembali ancaman-ancaman yang diberikan oleh mereka, ya teman-teman. Amerika Serikat yang sulit menyudutkan Indonesia. Ancaman yang terus digembar-gemborkan negeri Paman Sam nampaknya nggak berpengaruh. Pasalnya ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena nilai rupiah yang masih stabil. Per hari ini nilai tukar mata uang rupiah ke dolar masih berkisar Rp16.430. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa propaganda Donald Trump nggak berlaku buat Indonesia. Bahkan sampai detik ini seluruh investasi Amerika masih berjalan baik. Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Indonesia mengaku nggak takut dengan ancaman tersebut. Jangan sampai ada regulasi-regulasi yang menghambat investasi ke Indonesia, kecampak Luhut. Seperti diketahui, pemerintah khawatir dengan kebijakan investasi Amerika yang berubah di era Trump. Namun menurut Pak Luhut, investasi dari negeri Paman Sam justru akan semakin melejit. Saya kira mungkin akan lebih baik karena kepribadian Trump yang pragmatis, ucap politikus 77 tahun tersebut. Nggak cuma Pak Luhut, Presiden Prabowo juga mendorong Amerika untuk terus melakukan investasi. Politikus Partai Gerindra ini bahkan meminta perusahaan Boeing untuk membangun pabrik di tanah air. Salah satu yang potensial adalah MRO ini. Indonesia punya GMF Aeroasia dan Batam Aeroteknik yang membutuhkan peningkatan kapabilitas untuk mengembangkan ekosistem industrinya, sehingga Boeing dapat mendukung dengan memberikan lisensi ke MRO kami, ungkap Faisal Riza selaku Wakil Menteri Perindustrian Indonesia. Dampak buruk untuk ekonomi Amerika Serikat. Donald Trump menabuh gerbang perang tarif dengan Meksiko, Kanada, dan Cina. Sebab Trump telah menandatangani dokumen yang akan menaikkan tarif produk dari ketiga negara tersebut. Trump berdalih kenaikan ini demi melindungi rakyat Paman Sam. Politikus Partai Republik ini menuduh Meksiko, Kanada, dan Cina terlibat dalam penyelundupan narkotika. Namun penerapan tarif tersebut justru menimbulkan kerugian besar. Pasalnya perekonomian Amerika sangat bergantung pada ketiga negara tersebut. Paman Sam diketahui masih memerlukan jalur distribusi dari Kanada dan Meksiko. Amerika juga masih bergantung pada impor produk murah namun berkualitas dari Cina. Gak heran keputusan Trump ini dikecam media ternama yakni Wall Street Journal.
perang dagang paling bodoh sepanjang sejarah. Trump menaikkan tarif 25% pada Kanada dan Meksiko tanpa alasan yang jelas. Tulis kanal berita Paman Sam tersebut. Merosotnya ekonomi negeri Paman Sam semakin diperparah dengan aksi balas dendam kedua negara. Pasalnya, seluruh warga Kanada kompak melakukan boikot terhadap produk-produk Amerika. Sementara itu, pemerintah Meksiko juga ikutan menaikkan tarif produk asal Amerika. Kenaikan tersebut diprediksi berkisar 5 hingga 20% dan akan diberlakukan secepatnya. Nah, teman-teman bayangin saja. Ya, jujur saya saya adalah salah satu orang yang menyukai Trump karena kebijakannya tentang kaum pelangi ini ya, yang melarang bahwa atau beliau menghapus banyak gender yang ada di Amerika dan menetapkan hanya ada 2 gender saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu membuat saya sangat kagum dengan beliau. Dan ya, tapi urusan ekonomi itu beda hal ya. Mau seburuk-buruknya negara Indonesia, saya akan tetap berada di pihaknya Indonesia karena saya warga negara Indonesia ya teman-teman semua. Kita lihat ketika Trump melakukan perang tarif untuk Meksiko, Cina, dan Kanada, itu langsung direspon oleh negara-negara tersebut. Salah satunya itu Kanada dan Meksiko ya teman-teman semua. Nah, saya punya beberapa teman di Kanada yang mereka bilang, wah Trump ini kurang ajar, mereka mau mempermainkan kita. Akhirnya mereka benar-benar pemerintah Kanada pun langsung merespon apa yang disampaikan oleh Trump, dan mereka juga main perang yaitu tarif. Seketika Kanada mengumumkan untuk melakukan perang tarif juga, dan kemudian Meksiko dan kita tahu juga di Cina itu sudah melakukan aturan-aturan yang memperketat perusahaan dari Amerika ini untuk masuk ke sana. Itu menjadi perang perdagangan yang sangat-sangat luar biasa, sangat nyata, perang ekonomi yang terjadi ya. Nah, dengan keputusan Indonesia ini otomatis membuat langkah Amerika juga sedikit ini, karena mereka tidak menyangka bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS dan Indonesia juga mulai melakukan perang tarif. Tapi yang di sini pelajaran penting yang kita petik adalah dengan Indonesia tidak dikontrol lagi oleh negara-negara besar atau tidak patuh lagi dengan negara-negara besar, itu membuat harga diri negara kita itu naik. Sehingga negara-negara besar yang dulunya beranggapan bahwa negara Indonesia itu adalah negara gampangan, bisa dikendalikan, bisa dikontrolkan, itu mereka akan menunjukkan rasa hormat. Mereka akan memiliki pandangan yang berbeda dengan negara kita. Dan itu akan membuat negara Indonesia itu ada nilai plusnya. Itu yang saya sangat suka. Kita jangan takut dengan intimidasi ancaman yang ada ya. Karena kita berada di track yang benar. Amerika yang semakin sulit keluar dari tekanan. Kebijakan perang tarif Donald Trump semakin memperburuk kondisi Amerika Serikat. Buktinya negeri Paman Sam saat ini tengah dikucilkan oleh dunia internasional. Alasannya karena kebijakan perang tarif ini menimbulkan masalah pelik bagi Amerika. Terlebih politisi 78 tahun ini bahkan menerapkan perang tarif kepada sekutunya di Uni Eropa. Perang dagang AS Uni Eropa bisa menjadi perang tarif besar kedua yang akan dilakukan pemerintahan Trump. Perang ini bisa menjadi fokus hubungan luar negeri dan kebijakan perdagangan Trump dan membuatnya sakit kepala, ungkap Alexei Pushkov. Terlebih pemerintah Amerika Serikat semakin disudutkan oleh negara-negara rivalnya.
Pasalnya, ekonomi negeri Paman Sam semakin anjlok akibat teknologi AI Iya, musik betul, dari betul. Cina. Teknologi canggih asal negeri tirai bambu itu merontokkan harga saham Nvidia. Pasalnya, harga saham perusahaan teknologi ini turun drastis hingga 17%. Nvidia bahkan diprediksi mengalami kerugian sebesar 589 miliar dolar dalam waktu singkat. Gak heran pemerintah Amerika Serikat diprediksi akan kesulitan bangkit dari keterpurukan ini. Bukannya belajar, Paman Sam justru bertindak semakin nyeleneh. Buktinya, hal Gedung Putih masih getol mendanai negara asing ketimbang membantu rakyatnya sendiri. Negeri Paman Sam diketahui makin rajin memasok persenjataan Israel. Suntikan dana tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar dolar atau senilai 16,3 triliun rupiah. Itulah ulasan kebijakan nyeleneh Donald Trump yang membuat Amerika semakin dikucilkan di dunia internasional. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Paman Sam semakin hancur di bawah kepemimpinan Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, teman-teman semua, tentu saja ya keputusan yang diambil oleh setiap pemimpin negara itu mereka sudah memikirkan matang-matang. Langkah ke depannya mereka pasti sudah memprediksikan itu semua. Saya yakin sekelas Donald Trump yang notabene seorang pengusaha, itu dia sudah memikirkan, apalagi dibantu dengan orang-orang yang bukan main-main seperti Elon Musk dan orang-orang hebat lainnya. Itu saya yakin sekali mereka sudah mempertimbangkan itu semua, bahwa akan dikucilkan, bahwa akan musuhi, bahwa akan mengalami kecaman dari warganya sendiri, dan itu sudah menjadi asam garam buat mereka ya teman-teman semua. Dan apa yang diambil atau diputuskan oleh pemimpin kita di negara kita ini, ya mereka juga sudah mempertimbangkan, karena orang-orang yang ada di pemerintahan kita ini bukanlah orang-orang yang ecek-ecek. Mereka adalah pakar yang sudah memperhitungkan untung ruginya, dampaknya yang akan dihadapi, itu sudah dipertimbangkan semua. Nah, salah satu hal yang saya sangat suka adalah ini adalah waktu yang tepat untuk kita menegakkan kepala kita, untuk kita menegakkan sikap kita bahwa kita adalah negara besar. Kita juga memiliki peranan yang sangat penting di dunia perdagangan. Ekonomi kita juga harus dinaikkan. Nah, mau sampai kapan negara kita terus dikendalikan atau dikontrolkan? Nah, dengan langkah Presiden Prabowo untuk melakukan terobosan-terobosan, tentu saja harapannya adalah untuk menguntungkan bangsa Indonesia.